Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 27, Lelah Pura, Pura Bahagia. Pria itu tak lagi mempedulikan ketiga orang tua itu yang masih memandangnya dengan penuh tanya. Mbak, kira apa yang akan Raka lakukan di sana? Kenapa dia memilih menyusul Ajeng? Aku takut kalau dia menyakiti Ajeng lagi, Mbak. Wulan yang sudah tahu duduk permasalahannya terlihat begitu cemas saat ini. Dia ndak mungkin bisa menyakiti Ajeng di sana, Dek. Lagi pula kedua orang tuanya pasti murka kalau tahu niat Ajeng ke sana untuk apa. Sepertinya Raka menyusul Ajeng ke sana dengan niat lain. Maksudmu, Pak? Wulan penasaran dengan dugaan suaminya. Mungkin saja Raka akan mencegah Ajeng memberitahu orang tuanya dan menolak perceraian itu. Nggak mungkin, harusnya dia senang dong, Pak. Kan dia jadi bisa bersatu sama pacarnya itu. Wulan membantah dugaan suaminya. Ya sudah kalau ndak percaya. Sementara itu, dengan kecepatan tinggi Raka mengendarai mobilnya ke bandara. Padahal walau dia berusaha secepat mungkin, dia tetap tidak akan bisa mengejar Ajeng. Karena di saat dia lepas landas, Ajeng justru telah sampai di Sydney. Ajeng mulai mengerjapkan matanya. Di saat sinar matahari menembus jendela kamarnya dan menerpa wajahnya, udara yang berbeda mulai membuat Ajeng tak nyaman hingga akhirnya tidurnya terusik. Suasana kamar yang berbeda membuat Ajeng sadar kalau saat ini dia sedang berada di rumah mertuanya. Dia jadi teringat tujuannya datang ke sana untuk apa. Semalam dia belum sempat bertemu dengan kedua mertuanya. Karena saat Ajeng datang, mereka sudah terlelap. Dan kini matahari tampak sudah meninggi. Mungkin penghuni rumah ini sudah bangun sejak tadi. Ajeng mulai menggeliat untuk merenggangkan ototnya yang kaku setelah 7 jam berada di pesawat. Tapi tubuhnya tak bisa bergerak karena ada sesuatu yang mengunci tubuhnya. Ajeng baru sadar ternyata sejak tadi ada orang yang tidur di belakangnya. Dengkuran halus itu jelas terdengar di telinga Ajeng dan baru ia sadari saat ini. Dengan cepat Ajeng menyingkirkan tangan itu dan berbalik ke belakang untuk melihat siapa orang yang berani tidur sambil memeluknya seperti itu. Mas Raka, Ajeng tak percaya dengan penglihatannya sendiri. Jika saat ini ada Raka yang sedang tidur di sampingnya. Tapi suara serak Raka yang baru bangun tidur. Juga baju yang Raka pakai saat ini masih sama dengan baju yang kemarin Ajeng siapkan. Membuat Ajeng yakin kalau penglihatannya tidak salah. Apa sih? Aku masih ngantuk karena baru sampai tadi jam 6. Ayo tidur lagi. Raka menarik Ajeng untuk mendekat ke arahnya, namun tangan Raka langsung ditepis oleh Ajeng. Tidur aja sendiri, sinis Ajeng lalu beranjak dari ranjang. Kamu mau kemana? Ajeng melirik Raka sambil tersenyum sinis karena pria itu bersikap biasa saja seolah tak terjadi apapun. Padahal Ajeng yakin kalau Raka sudah melihat amplop yang Ajeng letakkan di atas ranjang. Ketemu ibu sama bapak, mau bilang maksud dan tujuanku ke sini. Jawab Ajeng meninggalkan Raka sendirian.
Tapi tanpa diduga kalau Raka langsung melompat dari rajang dan menghalangi Ajeng di depan pintu. Jangan gila Ajeng, kenapa kamu ambil keputusan tanpa kasih tahu Mas dulu? Sekarang udah tahu kan, ya udah minggir. Enggak ada hak ya kamu buat melarang apapun yang aku lakukan. Tentu ada, kamu itu istriku. Istri yang tidak dianggap gitu, sinis Ajeng. Ceka, kenapa sih kamu mendadak berubah kayak gini? Bukannya dari dulu kamu gak pernah mempermasalahkannya? Iya, karena dari dulu aku bodoh. Jadi sekarang udah berubah pinter, makanya aku mau lepas dari kamu. Nggak bisa. Pokoknya aku nggak mau menceraikan kamu. Bodoh amat. Au, Raka meringis memegang tulang keringnya yang ditendang oleh Ajeng. Hingga Ajeng langsung mengambil kesempatan itu untuk mendorong Raka menjauh dari pintu. Ajeng tunggu, Ajeng tak menghiraukan teriakan Raka. Dia justru terus berjalan dengan cepat untuk mencari kedua mertuanya, yang mungkin saja sedang berkebun sesuai dengan kebiasaan mereka. Mbak Ajeng sudah bangun, sapa Laela, asisten rumah tangga yang dibawa mertuanya dari Indonesia. Iya Mbak, Ibu sama Bapak di mana ya? Di kebun belakang Mbak. Ya udah, aku ketemu Ibu sama Bapak dulu ya Mbak. Iya Mbak Ajeng, tapi ngomong mau sarapan apa nih biar Mbak siapkan? Ajeng, teriakan Raka membuat Ajeng segera berlari dari sana. Apa saja Mbak, aku pergi dulu. Ajeng jangan lari kamu, Raka berlari mengejar Ajeng melewati Laela. Ono opo tujen kok malah oyakan koyo bocah wae. Ada apa sebenarnya kok malah kejaran kayak bocah saja. Laela menggelengkan kepalanya melihat tingkah pasangan suami istri. Yang umurnya sudah begitu matang itu. Ibu, Bapak, Ajeng langsung menyalami kedua mertuanya yang masih segar bugar di usia senjanya itu. Udah bangun Duk, maaf yo tadi malam ibu sama bapak udah tidur jadi nggak tahu kamu datang. Nggak apa-apa kok Bu, Ajeng aja yang nggak sabaran ketemu sama ibu dan bapak. Sampai pilih pesawat yang datangnya malam banget. Iya Bu, istri Raka ini emang gak sabaran banget mau ketemu ibu. Raka aja sampai ditinggal terbang duluan. Tiba saja Raka datang dan merangkul pundak Ajeng. Pria itu berlagak hubungan mereka baik saja padahal baru saja mereka bertengkar. Yang bener kamu Duk, memangnya ada apa tuh kok sampai buru mau ketemu bapak sama ibu? Ada kabar gembira buah bapak ya, bapak mau punya cucu? Bapak mertua Ajeng menatap dengan penuh harapan. Kedatangan Ajeng ke sini memang ingin menyampaikan sesuatu Pak, Bu. Tapi bukan tentang cucu, tapi Ajeng mau bilang kalau Ajeng dan Mas Raka. Raka membungkam mulut Ajeng dengan tangannya. Dia tidak mengizinkan Ajeng untuk mengutarakan niatnya itu. Maksud Ajeng dan Raka mau ikut program kehamilan. Iya kan sayang? Raka menatap Ajeng dengan memohon. Lepas, Ajeng menyingkirkan tangan Raka dari mulutnya. Kalau itu sih ibu setuju. Sudah cukup 5 tahun kalian menunggu keajaiban seperti ibu dulu.
yang menunggu hadirnya Raka selama 4 tahun. Nggak ada salahnya kok kalau kalian mau usaha. Maaf ibu, sebenarnya bukan itu yang ingin Ajeng sampaikan. Bukan itu, lalu apa? Ajeng tampak menatap Raka sejenak. Tatapan penuh luka seakan mampu menembus jantung Raka dengan begitu dalam. Ajeng, please, lirih Raka yang merasakan sakit di dalam hatinya ketika ditatap seperti itu oleh Ajeng. Dia juga tak tahu kenapa tapi sejak semalam hatinya memang begitu sakit. Setelah menerima surat gugatan cerai dari Ajeng. Bapak, Ibu, sebelumnya Ajeng minta maaf. Kedatangan Ajeng ke sini sebenarnya ingin pamit secara langsung. Karena Ajeng dan Mas Raka memutuskan untuk bercerai, hati Raka seakan ditusuk sembilu. Rasanya perih dan sakit hingga setitik air mata tiba-tiba mengalir dari kelopak matanya. Dia menangis. Raka menangis saat ini karena keputusan Ajeng untuk mengakhiri rumah tangga mereka. Apa, cerai? Puguh sampai memegang dadanya yang mendadak nyeri. Karena kabar yang dibawa menantunya. Bapak, kenapa Pak? Tari segera menghampiri suaminya. Bapak, maafkan Ajeng karena mengagetkan Bapak dan Ibu. Ajeng pun ikut menghampiri Bapak mertuanya. Kamu bercanda kan, Duk? Tari menatap menantunya seakan tak percaya dengan apa yang dia dengar tadi. Maafkan Ajeng Bu, Ajeng tertunduk sendu. Sebenarnya apa yang membuat kalian memutuskan untuk berpisah? Tanya Puguh. Dia menatap menantunya juga Raka yang masih terdiam mematung dengan matanya yang basah. Maaf Pak, untuk alasannya, Bapak bisa tanya sendiri pada Mas Raka. Kenapa Ajeng memutuskan untuk bercerai? Ajeng pun kini ikut menatap suaminya yang sedang menatapnya dengan aneh. Bahkan kini pria itu menangis, sungguh hal yang aneh menurut Ajeng. Ajeng ke dalam dulu Pak, Bu. Keputusan sebesar itu tentu saja bukan hal yang mudah bagi Ajeng apalagi dia sangat mencintai Raka. Hingga akhirnya dia memilih kembali ke kamar untuk menyembunyikan air matanya yang sudah ingin tumpah. Jantung Raka kembali bergejolak ketika Ajeng melewatinya begitu saja, tanpa menoleh ke arahnya sedikit pun. Wanita yang 5 tahun ini berstatus sebagai istrinya itu, wanita yang selalu menjalankan perannya sebagai istri dengan sangat baik. Kini terlihat tak peduli sama sekali dengannya. Rasanya Raka tak siap untuk kehilangan semuanya. Tapi kenapa? Bukannya selama ini dia tak pernah peduli dengan Ajeng? Lalu kenapa ketika Ajeng melangkah mundur untuk menjauh? Raka justru seperti ingin menariknya kembali. Tunggu Nduk, Puguh menghentikan Ajeng. Kita bicara sama. Bapak ingin mendengar alasan dari kalian berdua. Bukan hanya sebelah pihak saja, pinta Bapak mertuanya itu. Ajeng yang sudah siap menangis, akhirnya berusaha matian menahannya. Air matanya yang sudah terlanjur keluar juga Ajeng singkirkan dengan cepat. Enggak Pak, Ajeng pun berbalik untuk menghadap kedua mertuanya. Dan juga pria yang selama ini menyakitinya. Ayo bicara di dalam, ajak Puguh pada anak dan menantunya itu. Suasana di ruang keluarga itu tampak begitu tegang.
Ajeng memang duduk berdampingan dengan Raka, namun terlihat jelas jarak di antara mereka. Jelaskan sama bapak dan ibu kenapa memutuskan bercerai. Ini jelas sekali mengagetkan bapak karena selama ini yang kami tahu kalian terlihat baik-baik saja. Ungkap Puguh masih dengan keterkejutannya. Raka juga sangat terkejut karena Ajeng tiba-tiba menggugat cerai Raka. Tanpa membicarakan masalah ini sebelumnya, Raka menatap istrinya. Dia juga ingin jawaban kenapa Ajeng melakukan itu semua. Tapi sebaliknya, Ajeng justru menatap Raka dengan muak. Ajeng melakukan ini semua karena Ajeng sudah lelah, Pak, Bu. Ajeng sudah lelah pura bahagia di depan semua orang, padahal pernikahan kami tidak seperti itu. Maksud kamu, Nduk, jadi selama ini kamu pura bahagia di depan kami? Kamu pura mencintai Raka begitu? Tari terenyuh dengan ungkapan hati Ajeng. Bukan Ajeng yang pura Bu, tapi Mas Raka. Kini kedua orang tua itu beralih menatap Raka dengan penuh tanda tanya. Mas Raka yang bersandiwara selama ini. Dia berpura mencintai Ajeng di depan banyak orang. Padahal cintanya bukan untuk Ajeng, Bu, melainkan untuk wanita lain. Bahkan Mas Raka sudah menciptakan jarak di antara kami di hari pernikahan kami. Selama ini Mas Raka bertahan karena tidak mau kehilangan semua warisan yang Bapak berikan untuk Mas Raka. Ajeng tak peduli lagi kalau Raka membencinya setelah ini karena mengadukan semuanya pada mertuanya. Apa? Raka mencintai wanita lain? Apa itu benar, Raka? Tari menatap Raka dengan penuh kekecewaan. Air mata seorang ibu itu langsung mengalir begitu saja dengan deras. Itu, Raka bisa jelaskan, Bu. Raka cu. Plak, Puguh tak sungkan mendaratkan tangannya di wajah putranya itu. Karena berani mengkhianati tali pernikahan, Bapak sama Ibu kecewa sama kamu, Raka? Bapak dan Ibu memang menentang perceraian. Tapi kalau penyebab perceraian adalah masalah perselingkuhan atau kekerasan, Bapak tidak mau menghalanginya. Bapak serahkan semuanya sama kamu, Nduk. Pak, Raka bersuara dengan lantang. Kenapa, sentak Teguh. Raka minta maaf, Pak. Aku juga minta maaf sama kamu, Ajeng. Aku tidak mau bercerai, tolak Raka dengan tegas. Kenapa kamu tidak mau? Bukannya kamu tidak mencintai istrimu? Aku mencintainya, Pak. Selama ini dia memang mengatakan kalau dia tidak mencintai Ajeng. Namun setelah Ajeng memberikan surat itu, hati Raka terasa begitu sakit. Dia tidak ingin pernikahannya dengan Ajeng berakhir begitu saja. Sudahlah, Pak, keputusan Ajeng sudah bulat. Ajeng tidak mau lagi menjalani rumah tangga yang seperti ini. Ajeng gak mau menjadi istri yang terus menunggu kepulangan suaminya. Sementara suaminya ternyata memilih bersama wanita lain. Ajeng gak mau lagi terus berharap cinta dan kehangatan dari suami, yang tidak pernah menyisakan ruang di hatinya untuk Ajeng, Pak. Sudah cukup sampai di sini. Ajeng sudah tidak tahan lagi. Ajeng juga ingin bahagia, Pak. Air mata Ajeng berdiri di hadapan kedua mertuanya. Setelah 5 tahun memendamnya, akhirnya Ajeng mengungkapkan semua rasa sakit yang terus menggerogoti hatinya.
Sementara Raka, dia terpaku di samping Ajeng. Baru kali ini dia mendengar istrinya itu menyuarakan isi hatinya. Selama ini Raka tak pernah peduli dan tidak pernah menyadari bagaimana perasaan Ajeng yang sebenarnya. Diamnya Ajeng membuatnya salah paham. Raka kira Ajeng juga tidak mengharapkan pernikahan itu seperti dirinya. Tapi dari setiap kata yang Ajeng ucapkan, Raka bisa menyimpulkan bahwa selama ini Ajeng mencintai dirinya. Raka bersimpuh di hadapan Ajeng. Entah mengapa dadanya terus terasa ngilu sejak tadi malam itu. Semakin terasa sakit saat melihat Ajeng menangis. Ajeng, maafkan aku. Tolong beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku mau. Memperbaiki yang mana dulu, Mas? Dengan apa Mas Raka mau memperbaiki semuanya? Apa Mas Raka akan meninggalkan Ratna? Wanita yang kamu cintai itu demi aku. Wanita yang sama sekali tak diizinkan masuk ke dalam hidupmu, begitu? Raka bungkam, dia tak bisa menjawab. Lebih tepatnya dia tak bisa menjawab karena dia takut akan kembali melukai Ajeng. Karena masalahnya dengan Ratna belum selesai. Kenapa diam? Jawab istrimu Raka. Kalau kamu mencintai istrimu pasti kamu tidak akan ragu untuk menjawabnya, desak Tari. Tolong berikan Mas kesempatan. Mas akan menyelesaikan semua urusan dengan Ratna dulu sampai dia bisa melakukan cangkok jantung. Setelah itu Mas janji akan meninggalkannya demi kamu. Ajeng justru tertawa dengan sumbang. Entah otak suaminya itu dibuang di mana sampai dia datang ke Sydney tapi lupa membawa otaknya. Gampang sekali kamu bilang kayak gitu Mas. Kamu pikir aku Ajeng yang bodoh seperti 5 tahun ini? Sudah 5 tahun aku diam karena kamu lebih memilihnya daripada aku yang istrimu sendiri Mas. Terus sekarang kamu masih meminta waktu untuk bersamanya lagi. Terus dengan gampangnya kamu ingin kembali setelah itu. Kamu waras Mas. Ibu setuju sama Ajeng. Kalau ibu jadi Ajeng pasti ibu juga akan melakukan hal yang sama. Mana mau ibu menunggu suami yang memilih menemani wanita lain daripada istrinya sendiri? Bibir Tari dengan segala kekecewaannya. Bapak juga, bapak malu punya anak gak punya otak kayak kamu. Terima kasih Pak, Bu, Ajeng lega sekarang. Enggak Pak, Raka tetap gak mau berpisah dengan Ajeng. Raka akan tetap mempertahankan pernikahan ini biar bagaimanapun caranya. Ajeng langsung menatap Raka dengan tajam, tapi Raka pun membalas tatapan Ajeng itu dengan teduh. Dasar nggak tahu malu, umpat puguh. Aku juga tetap pada pendirian untuk berpisah, Mas. Coba saja kalau bisa, tantang Raka. Kenapa kamu keras kepala? Seharusnya kamu senang. Karena bisa bersatu sama pacarmu itu, sentak puguh. Pak, Raka hanya ingin Ajeng yang menjadi istri Raka. Dan perempuan itu jadi selingkuhan kamu begitu? Sambar puguh dengan cepat. Bukan begitu Pak, Raka hanya manusia yang masih memiliki hati nurani. Dia itu wanita sebatang kara dan memiliki kelainan jantung. Raka cuma membantu dan menemaninya saja Pak, nggak lebih. Hati nurani kamu bilang, di mana hati nuranimu itu saat menyakiti istrimu sendiri?
Dasar bocah sinting. Raka terdiam karena ucapannya yang dibalas telak oleh bapaknya. Baiklah, kalau kamu bertahan dengan Ajeng selama ini karena harta, maka mulai hari ini kamu bapak miskinkan. Apa pak? Semua yang kamu punya saat ini akan bapak ambil dan akan bapak serahkan semuanya pada Ajeng. Termasuk uang yang ada di dompetmu sekarang ini. Kamu boleh tetap bekerja memimpin pabrik dan yang lainnya. Tapi semua gaji yang kamu dapat akan menjadi hak Ajeng sepenuhnya. Pak, Ajeng nggak butuh semua itu. Ajeng cuma mau cerai sama Mas Raka. Tapi itu semua hak kamu karena sesuai dengan perjanjian yang Bapak buat dengan bocah tengik ini. Tapi Pak, kamu mau tetap tidak mau berpisah dengan Ajeng? Tuguh memotong protes yang akan dilakukan putranya. Iya Pak, Raka mencintainya Pak. Raka memang salah karena baru menyadari perasaan Raka. Tapi Raka sungguh ingin memulai semuanya dari awal sama Ajeng Pak. Ajeng tersenyum sinis karena mendengar ungkapan cinta. Yang Ajeng yakini hanyalah kebohongan dari suaminya itu. Benar kamu mau berubah? Iya Pak, termasuk meninggalkan wanita itu. Raka akan melakukannya Pak. Raka janji demi Ajeng. Raka menoleh pada Ajeng. Berharap istrinya itu percaya dengan kesungguhannya, tapi sayangnya Ajeng justru membuang muka. Kalau begitu, Bapak minta waktu 3 bulan sama kamu Nduk. Tolong beri waktu 3 bulan saja untuk Raka membuktikan omongannya. Kalau sampai Raka masih berhubungan dengan wanita itu, maka Bapak nggak akan menghalangi kamu lagi untuk meneruskan gugatan itu. Silahkan kamu ceraikan suami tak tahu diri ini, dan bawa semua harta yang seharusnya dia miliki tanpa harus menunggu 3 bulan. Gimana Nduk? Ajeng tentu tidak mau memberikan kesempatan apapun itu pada Raka karena keputusannya sudah bulat. Dia tidak mau lagi menyakiti dirinya sendiri karena salah mengambil keputusan. Tapi kalau dipikir, enak aja kita pisah gitu aja. Minimal kasih pelajaran dulu kali ya. Baik Pak, Ajeng akan kasih waktu Mas Raka 3 bulan. Gimana denganmu anak kurang ajar? Kamu siap miskin demi bertahan dengan Ajeng? Raka sudah berkali-kali mendapat umpatan dari bapaknya. Raka setuju Pak. Raka akan buktikan kalau Raka layak dipertahankan oleh Ajeng. Ajeng merasa geli sendiri mendengarnya. Setelah menyetujui kesepakatan yang dibuat oleh mertuanya itu. Ajeng kembali ke kamarnya dengan diikuti Raka di belakangnya. Ajeng, panggil Raka tapi Ajeng tetap melenggang begitu saja. Seolah tak mendengar jika Raka tengah memanggilnya. Ajeng dengarkan Mas dulu. Kek apa sih? Lepas, Ajeng mengempaskan tangan Raka yang berhasil menahan lengannya. Raka sempat tertegun karena baru kali ini dia melihat wajah Ajeng yang begitu kesal. Apalagi sampai berdecak sebal seperti itu. Kamu kenapa bisa berubah kayak gini? Raka menatap Ajeng dengan begitu dalam. Setiap orang bisa berubah, jawab Ajeng dengan dingin, bahkan sama sekali tidak mau menatap Raka. Kenapa kamu ambil keputusan ini sendiri? Kenapa nggak kamu bicarakan dulu sama aku?
Memangnya kamu nggak takut sama ibu kalau sampai tahu? Mas juga nggak usah khawatir karena ibu bahkan Mbak Sekar sekalipun sudah tahu tentang semua ini. Ibu juga sudah menyerahkan keputusan ini sama aku. Jadi kemarin ibu hanya pura nggak tahu di depanku, koma. Raka mengingat sikap mertuanya yang terlihat biasa saja kemarin. Lagian nggak penting juga, kamu bertahan cuma demi harta kan? Ya aku rugi dong, kamu bisa seneng di luar sana sementara aku? Mending cerailah, lanjut Ajeng dengan acuh. Ajeng, jaga ucapan kamu. Kenapa memangnya? Emang bener kok. Harusnya Mas Raka senang karena setelah kita resmi berpisah, Mas Raka bisa menikahi Ratna. Sudah aku bilang kalau kita nggak akan pernah pisah sampai kapanpun Ajeng. Kenapa? Karena udah miskin, udah nggak punya apa, apalagi sekarang makanya nggak mau pisah. Sudah aku bilang kalau aku mencintaimu Ajeng. Beri aku waktu untuk membuktikan sama kami. Halah, bullshit. Ajeng, jaga bicara kamu. Mas masih suami kamu. Dosa kamu bersikap kayak gitu di depan suami. Nggak usah ngomongin masalah dosa mas. Ngaca, selama 5 tahun ini dosamu sudah sebanyak apa karena menzolimi istrimu sendiri. Mulut Raka tertutup rapat seakan disumpal dengan kata yang keluar dari bibir Ajeng. Lagian kenapa juga harus nyusul ke sini? Bikin semua rencana gagal total. Tapi tenang aja mas, waktu 3 bulan nggak akan merubah apapun. Aku menerima tawaran bapak karena aku sangat menghormati bapak. Selebihnya, nggak berarti apa-apa. Kita akan tetap cerai nantinya. Raka kembali dibuat mematung dengan ketegasan Ajeng. Istrinya itu memang sudah berubah. Tak ada lagi tatapan penuh cinta dari Ajeng yang selama ini Raka dapatkan. Kini yang tersisa hanyalah Ajeng yang menatapnya dengan dingin. Katanya tajam dan juga sikapnya yang acuh tak acuh kepadanya. Benar kata Ajeng, semua orang berhak untuk berubah. Dan semua perubahan pada diri Ajeng adalah karena dirinya. Apa kamu sudah yakin dengan keputusan kamu ini? Kalau nggak yakin, nggak mungkin aku sampai sini mas. Apa benar nggak ada kesempatan lagi buat mas, Jeng? Kesempatan sudah aku berikan berkali-kali selama 5 tahun ini mas. Tapi kamu yang selalu menyia-nyiakannya. Tapi sudahlah mas, memang kita berjodoh hanya sampai saat ini. Setelah ini, mari kejar kebahagiaan masing-masing. Ajeng kembali berbalik untuk menuju ke kamarnya. Mungkin setelah ini dia akan segera kembali ke Indonesia karena urusannya di sana sudah selesai. Tapi Raka menahan kepergian Ajeng dengan memeluk tubuh Sintal istrinya itu dari belakang. Maafkan mas, maaf selama ini sudah menyakitimu. Tolong berikan kesempatan sekali lagi untuk mas. Jangan akhiri pernikahan kita, mas mohon. Maaf mas, sampai detik ini, nggak ada hal yang bisa menahanku untuk tetap bertahan dalam pernikahan menyakitkan ini. Ajeng melepas tangan Raka yang melingkar di pinggangnya, tanpa berbalik untuk menatap Raka lagi. Ajeng langsung berlalu meninggalkan Raka yang masih terdiam di sana. Rasanya benar sakit saat menerima penolakan demi penolakan dari istrinya itu.
Kalau Raka jadi Ajeng, tentu saja dia juga tidak akan pernah percaya dengan ucapan Raka itu. Tapi apa yang Raka ucapkan tadi memang tulus dari dalam hatinya meski sangat sulit untuk dipercaya. Dia selama ini mengatakan pada Ajeng jika hanya Ratna yang selalu ada di hatinya. Dia sendiri yang menciptakan jarak antara mereka berdua selama ini. Tapi nyatanya, saat menerima surat gugatan dari Ajeng, dirinya begitu ketakutan. Raka takut Ajeng meninggalkannya. Raka gundah hanya karena menerima perubahan sikap dari Ajeng. Dia tidak rela kalau pernikahannya dengan Ajeng hancur. Hingga tiba keluar kata cinta dari bibirnya untuk Ajeng di saat pernikahannya berada di ujung tanduk. Sekarang Raka yakin kalau dia memang mencintai Ajeng selama ini namun tidak pernah ia sadari. Buktinya dia begitu gundah saat Ajeng terus mendiamkannya. Sejak kemarin di rumah orang tuanya hingga saat ini mereka berada di pesawat. Untuk kembali ke Indonesia saja Ajeng tidak pernah mengajaknya bicara. Ajeng hanya akan menjawab Raka seadanya ketika Raka bertanya. Kadang Ajeng juga memilih diam tanpa menjawab pertanyaan Raka sama sekali. Apa namanya itu jika bukan cinta? Kalau tidak ada rasa, harusnya Raka tak peduli. Harusnya Raka membalas sikap acuh Ajeng itu seperti sikap yang biasa ia tunjukkan pada Ajeng. Tapi kali ini tidak bisa. Raka takut. Raka tidak mau kehilangan perhatian Ajeng. Raka masih ingin Ajeng yang selalu menatapnya dengan lembut. Bukan dengan tatapan datar yang terasa hambar seperti saat ini. Mana Mas aja yang bawa kopernya? Raka menyentuh gagang koper kecil milik Ajeng setelah turun dari pesawat. Makasih, tapi aku bisa sendiri. Ajeng menjauhkan kopernya dari Raka. Sekali lagi Raka mendapatkan penolakan yang begitu menyakitkan. Meski hanya sebuah penolakan untuk hal yang kecil. Mau kemana? Mobil Mas ada di sana. Tunjuk Raka ke arah tempat dia memarkirkan mobilnya kemarin. Mbak Ajeng, panggil seseorang dari kejauhan. Ajeng pun langsung menghampiri orang itu tanpa mempedulikan Raka. Yang saat ini tengah menatapnya dengan kecewa. Raka menghela nafas kasarnya karena lagi hatinya terasa ngilu. Hanya karena Ajeng lebih memilih pulang dijemput Karyo daripada pulang bersamanya. Raka pun memutuskan untuk segera menuju ke mobilnya, mengejar istrinya yang sudah lebih dulu pulang dengan supir. Tapi ketika sampai di parkiran mobil, Raka menepuk jidatnya. Dia lupa kalau kunci mobilnya serta dompet dan seluruh isinya telah ia serahkan pada istrinya semalam. Dia menepati janji untuk menyerahkan semua harta yang ia punya, sebagai syarat mempertahankan rumah tangganya. Pantas saja tadi Ajeng tidak mau pulang bersamanya. Tapi kenapa Ajeng begitu tega meninggalkannya di bandara tanpa uang sepeser pun? Pria yang hampir menjadi duda itu pun akhirnya memilih menyeret kopernya menjauh dari tempat parkir. Mungkin dia harus mencari taksi atau ojek untuk mengantarnya pulang. Masalah membayar, nanti Raka bisa meminjam uang dari orang rumah atau meminta pada istrinya. Nasib, gumam Raka mengasihani dirinya sendiri. Bersambung.